Nanti sesi kedua akan dikulik lebih jauh mengenai apa, termasuk tadi Hafid bilang komposer segala macam ya, keterlibatan Hafiz di dalam industri perfilman nasional. Tapi untuk sesi 1 kita sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih Hafid udah sharing banyak tentang industri musik. Nanti sesi 2 kami akan kembali lagi setelah ini. Stay tune Sobat You. Halo Sobat You, kita bertemu lagi di sesi kedua bersama Hafid yang berkecimpung di dunia musik. Ini ya salah seorang alumni kesayangan gitu ya. Kayak tadi di sesi 1 sudah diceritakan tentang pengalaman ketika kuliah, dan Pak Ariso sempat cerita ada rahasia gitu ya yang saya baru tahu. Gitu. Rahasia terselubung. Rahasia terselubung tapi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kunci. Ya, dan Sobat You, Hafid salah seorang penguji skripsi. Hafid adalah saya, jadi juga punya pengalaman juga. Ya, ada kartunya udah tahu semua. Ya, tapi nanti kalau untuk tahu lebih lanjut tentang rahasia itu bisa japri aja kali ya, DM gitu ya. Itu di balik layar aja. Oke, Hafid, di sesi 1 Hafid sudah bercerita banyak ya tentang perjalanan karir. Dan sama seperti Pak Aristo, saya juga nggak paham, saya nggak tahu kalau Hafid itu berkecimpung di dunia musik. Bahkan saya malah taunya Hafid itu suka tenis ya dulu ya. Tenis. Masih sampai sekarang. Itu jadi saya malah taunya Hafid itu sebagai atlet tenis gitu ya, karena sering banget saya dapat berita, dapat cerita, oh Hafid main tenis gitu. Tapi ternyata Hafid adalah seorang pemusik gitu. Hafid ketika berarti Hafid itu mulai musik ketika lulus apa pas masih kuliah udah banyak terlibat dalam aktivitas musik? Ya, untuk musik sendiri sih dari balita mungkin ya, bisa dibilang dari balita kalau musik ya. Dari SD gitu ya, itu udah mendengar secara nggak langsung diperdengarkan musik oleh orang keluarga ya. Terus booster kedua adalah orang terdekat ya, sepupu bisa main musik. Jadi booster pertama adalah karena secara alamiah diperdengarkan. Terus yang kedua karena ada orang terdekat sepupu bisa main musik, sampai akhirnya karena dia bisa saya harus bisa. Dulu kan pokoknya patokannya itu aja. Iya, apalagi seumuran ya. Beda-beda tipis umurnya gitu ya. Jadi ya sebetulnya itu mungkin yang akhirnya sampai sekarang. Jadi karena persaingan ketat antara saya dan orang dekat itu sepupu, dia bisa apa, saya harus lebih bisa, lebih bisa gitu ya. Sampai akhirnya benar gitu, sampai akhirnya saya melebihi kapasitas dia gitu. Pokoknya saya tolak ukurnya harus sepupu saya bisa. Belajar sendiri? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Otodidak, awal ya. Belajar bareng sepupu atau belajar sendiri karena mau saingan? Karena saya gengsi kan waktu itu. Pokoknya itu kan ya biasa lah, masa-masa balita itu kan gue harus lebih hebat dari dia. Walaupun prakteknya belum gitu waktu itu. Dalam hati, wah kok masih kerenan dia ya gitu. Wah gue harus lebih bisa lagi. Tapi itu kayak booster gitu. Jadi tanpa disadari kayak booster untuk belajar lebih dan lebih lagi sebetulnya. Itu pertama alat musik apa? Gitar. Oh gitu. Oh ya, dan biasa kalau ABG kayak gitu ya, anak-anak itu gitar dulu ya. Ya itu awal-awalnya itu yang paling awal banget. Terus seiringan berjalannya waktu bertemu dengan yang profesional lah bisa dibilang di bidangnya. Nah di situ secara nggak langsung lagi, mungkin saya kayak kuliah alam kali ya, kayak sekolah alam. Jadi secara nggak langsung belajar secara akademis tapi nggak di kelas gitu, karena memang ekspertisnya dia juga guru musik, pelaku industri musik. Nah itu secara nggak langsung saya dapat ilmu-ilmu itu sambil bermain dan belajar gitu. Nah setelah lulus kuliah, nah baru tuh semakin diperkenalkan lagi dengan bisnisnya, bisa dibilang udah mulai lebih mengerucut lah, bahwa musik itu nggak cuma main gitu, nggak cuma hobi gitu. Tapi hebat ya, itu otodidak, belajar sendiri sampai ya demi bersaing dengan awalnya sepupu itu gitu awalnya itu sesederhana itu.
sesederhana itu. Ketika kuliah itu terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan musik kan ada kita kan di sini musik itu kan. Jadi sebetulnya tuh alam aja sih, secara alamiah aja sih. Jadi kompetensi yang membawa kita akhirnya ke momen-momen itu. Jadi mungkin ada semacam kalau di dunia bisnis itu mungkin saya direkomendasikan lah ya. Ketika itu banyak yang merekomendasikan, oh pakai Hafid aja nih gitu. Misalkan main lagu ini, event ini, genre musik ini main di sini pakai Hafid aja nih. Tanpa disadari akhirnya banyak tuh panggung-panggung. Jadi bukan saya minta mau dong aja kayak awalnya gitu, yuk ngeband yuk. Iya, ngeband yuk gitu. Ya mungkin karena saya itu tadi, karena setelah saya mendalami musik lebih dalam, ya saya benar-benar totalitas dalam mempelajari musik itu sendiri. Jadi segala genre, teknik, pokoknya ya harus jadi musisi yang baik lah secara entah itu akademis atau secara karya gitu kan. Ya dari situ alamiah aja sih. Akhirnya direkomendasi sama teman-teman ketika itu, gitu. Ya nggak cuma teman kuliah, ya di luar kuliah, karena kan musik tuh luas tuh kan, akhirnya ngeling kan, terbentuk kayak semacam network mungkin ya. Ya akhirnya ya sampai mana-mana keliling Indonesia, bahkan keluar negeri juga. Sampai luar negeri ketika masih kuliah. Masih kuliah ya sebagai performer itu. Masih performer. Itu masih gitar atau sudah enggak, itu udah keyboard. Oh, udah keyboard. Ya karena saya pertama ngelihat Hafid main itu keyboard. Keyboard ya. Tapi awalnya gitar gitu ya. Nah, itu main keyboard pun sendiri itu juga ya nggak sengaja juga. Jadi ketika itu saya diperdengarkan oleh teman satu karya musik yang suara keyboard itu balik lagi, suara keyboard tuh bisa jadi kayak gitar ya gitu. Jadi karena gitar juga sebetulnya. Iya. Oh ternyata suara keyboard bisa kayak gini, nggak cuma biasa kan kalau keyboard pada umumnya kan strings, piano gitu yang melo-melo gitu kan. Karena saya suka rock kan basicnya. Wah, jadi pemain keyboard tuh bisa rocknya keluar juga gitu, bisa gitu dari karya-karya musik gitu. Padahal yang di image kita kan biasanya kalau yang nge-rock itu gitar ya, gitar klasik. Oh ya udah, mulai dari situ saya beralih tuh mulai memperdalam keyboard. Tapi nggak meninggalkan gitar juga gitu, tapi lebih dominan di keyboard mungkin ya gitu. Tapi tadi tentang rekomendasi itu, itu ilmu buat Sobat You bahwa jejaring gitu ya. Jejaring pertemanan itu penting dalam bisnis, dunia bisnis apapun. Ini dalam hal musik pun waktu itu masih mahasiswa, ternyata perlu juga punya temen yang bisa jadi jejaring untuk mengembangkan dalam tanda petik ya, bisnisnya Hafid gitu ya, mengembangkan kemampuan Hafid, mengembangkan pengalaman Hafid untuk jadi performer, tampil di banyak tempat, bahkan sampai keluar negeri. Dan banyak cara sebetulnya. Jadi pokoknya sampai titik rekomendasi itu kita memang itu atau caranya dari A sampai Z sih. Mungkin dari permainan kita yang bagus sudah pasti. Itu kan bukan kita yang ngomong kan. Terus kita orangnya juga harus menyenangkan gitu. Itu kan maksudnya mungkin kayak attitude ya. Sampai akhirnya lahirlah rekomendasi itu gitu kan. Jadi nggak cuma permainan tapi sikap. Itu juga yang membawa kita sampai pada akhirnya ya bisa banyak panggung atau job itu tadi mungkin ya, sampai akhirnya direkomendasi ketika itu. Jadi jejaring itu akan percuma kalau Hafid tidak bisa mempertahankan dalam bentuk attitude, sikap gitu ya, profesionalisme. Yang di sesi 1 juga Hafid udah ngomong bolak-balik tentang profesional. Jadi memang itu kata kuncinya kayaknya di bidang apapun ya. Jejaring pertemanan, saya berteman dengan Hafid itu akan percuma kalau saya nggak bisa nunjukin kinerja saya nggak bisa nunjukin sikap saya yang profesional gitu ya, misalnya datang telat gitu ya Fit ya. Iya betul, akan sia-sia juga ilmu setinggi apapun kalau kita nggak profesional gitu. Itu tadi musik ketika kuliah. Ketika sudah selesai itu kan Hafid beralih menjadi bukan selesai kuliah, tapi lama-kelamaan beralih menjadi di balik layar gitu ya, karena dari obrolan sebelumnya itu Hafid ternyata orangnya introvert ya. Betul. Dan di sesi 1 udah dibilang kalau tampil malah sering salah gitu ya. Sering salah, grogi. Sampai sekarang makanya seringnya di belakang panggung, di belakang kamera. Kalau perlu panggung gede nih saya di belakang layar nggak apa-apa. Makanya saya suka tuh kayak panggung-panggung Indonesian Idol tuh.
Itu kan pemusiknya ketutup korden semua. Jadi bisa ngumpet. Tapi gitu itu orang-orang jago semua itu, yang di belakang kordennya itu. Teman-teman saya juga, itu orang-orang hebat. Ya mereka tuh sama, umumnya ya itu tadi orang yang fokus di belakang layar. Iya, di belakang layar gitu kan. Dan Hafid udah terlibat dalam musik untuk film gitu ya. Yang Hafid bilang tadi sempat ngobrol sebelum take ini sempat ngobrol ada film terbaru gitu ya, Fit, ya? Di 2025 ini kebetulan ada 2 karya saya bersama tim ya. Itu yang pertama berjudul Gundik. Nah, di situ saya bersama tim berprofesi sebagai pembuat original soundtrack filmnya. Grup tim saya bernama Armia and the Shadows. Di situ lagu karya saya dan tim itu dipakai untuk original soundtrack film Gundik. Nah, untuk film yang kedua sebentar lagi tayang tanggal 4 Desember itu judulnya Ozora. Ozora itu mengangkat dari kisah nyata tentang kasus penganiayaan brutal itu loh, Mario Dandi dan David Ozora yang mungkin waktu itu sempat viral, Rubicon. Rubicon viral. 4 Desember. Kebetulan original soundtrack filmnya juga saya bersama tim yang buat. Jadi Gundik dan Ozora itu yang terbaru gitu di tahun 2025 ini. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya juga ada. Sebagai soundtrack juga atau hal lain? Kalau sebelumnya saya lebih banyak untuk original soundtrack ini, nggak tahu kenapa, mungkin ya lagi-lagi ya. Mungkin rezekinya lagi di tahun ini ya original soundtrack. Kalau sebelumnya malah kebanyakan film scoringnya. Film scoring itu lebih ke ilustrasi musik film. Jadi yang pembuat nada dalam setiap adegan lah gampangnya. Adegan film. Film komposer lebih dikenalnya, atau penata musik film itu tadi. Jadi adegan sedih, musiknya sedih. Dia menyesuaikan musik latarnya gitu ya, menyesuaikan dengan situasi. Itu lebih banyak di situ sebelum 2025. Nah, untuk 2025 ini nggak tahu, mungkin rezekinya lagi di original soundtrack. Ya 2024 juga ada. Terlibat di film dari tahun berapa itu? Di film itu dari 2012. 2012 berarti sudah start profesional. Sekarang di 2025 akhir, jadi take ini kita lakukan nih ya di 2025 akhir, berarti 13 tahunan gitu ya. Film tuh. Sebelumnya ya saya sebagai player bisa dibilang ya itu performer session keyboard, mungkin kalau dibilang session artist ya. Jadi pemain belakangnya artis-artis gitu. Nah, yang Hafid jadi komposer atau segala macam tuh ketika pandemi itu beberapa kali bikin menata ulang musik-musik terkenal gitu ya, dan terus terang Sobat Yu suka mengirimkan ke saya, Bu, ini ada baru hasil karya saya gitu. Kan Ibu suka musik rock gitu ya, Fit ya. Sekarang udah jarang, Fit udah sibuk ya sekarang. Tapi menarik karena dari bisa sangat beda gitu dengan yang versi asli yang saya tahu dengan yang Hafid buat itu bisa jadi sangat berbeda. Dan tadi Hafid bilang komposer itu menarik buat Hafid. Kalau untuk menghasilkan satu musik arrange baru gitu ya, arrangement baru gitu, itu butuh waktu berapa lama, Fit? Nah, itu memang yang jadi tantangan, dan ya karena itu passion ya, jadi tantangan itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Kecuali ya itu hal yang bisa saya jalani dengan nikmat gitu loh, tantangan itu karena ada passion kan gitu. Lagi-lagi karena ada passion, duka itu jadi suka gitu kan. Tapi ya tetap duka gitu, tetap nggak bisa tuh, namanya ada tantangan kita santai nggak bisa. Jadi kita harus hadapin dengan semaksimal mungkin ya. Salah satunya ketika butuh waktu mengkompos itu ya pastinya ya kalau deadline itu yang nentukan klien ya kita harus maksimal mungkin ngikutin maunya klien. Pernah saya bikin musik film itu seminggu harus jadi gitu. Musik film loh, seminggu harus jadi, bahkan nggak sampai. Nah, itu karena memang deadline-nya udah tinggal seminggu, misalkan 3 hari, itu pernah juga. Nah itu gimana pun caranya ya nggak tidur gitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus optimal mengerjakannya. Ya itu untuk menuju ke sana mereka kan ada proses gitu. Jadi kan
kenapa akhirnya target deadline itu seolah tuh nggak jadi kendala, karena ada proses sebelumnya, ada metode gimana caranya untuk mengerjakan dalam waktu cepat tapi tidak mengurangi kualitas. Itu ada proses, makanya ada keilmuan di balik itu semua, ada tekniknya lah. Ada tekniknya, dan lah. itu harus dipelajari dulu supaya bisa berperilaku lagi tadi ya, menghasilkan sesuatu secara profesional, memenuhi tenggat waktu gitu ya. Jadi tergantung klien ya kalau masalah deadline. Lebih kalau saya sih pengennya nggak mepet. Tapi kan ya balik lagi ke klien maunya gimana. Jadi ini saya sambil mau memberikan insight buat Sobat You, terutama yang masih pada kuliah. Kalau dosen ngasih deadline itu ya, termasuk itu harus dipenuhi, karena nanti ketika kerja itu nggak ada istilahnya alasan gitu ya. Bukan Fit, ya? Kita yang ngatur. Kalau bisa seminggu ya seminggu, dosen minta besok ya gimana? Ya itu bentuk juga profesional itu tadi. Jadi ketika sudah menerima pekerjaan gitu ya, kontrak ada deadline tanggal sekian. Positifnya itu kita harus memenuhi tangguh, tangguh ya, resilience. Nah, ya. Nyambung nih. Jadi nyambung kan. Nah tapi Fit, kan sekarang ada AI. Membantu nggak atau malah jadi musuh buat seorang komposer arrangement, pokoknya yang bekerja di balik layar musik? Nah ini nih bahaya nih. Ini ada dua mazhab nih. Bahaya nih. Sampai sekarang ada yang anti, bisa dibilang ada yang anti, ada yang pro. Ya kalau saya termasuk yang pro mungkin ya. Tapi juga nggak mengesampingkan yang anti. Saya tahu alasan yang anti itu apa, saya tahu. Yaitu analogi dasarnya kayak ini aja lah. Kayak dulu analog ke digital. Ya itu tuh sederhananya seperti itu. Dulu masak pakai kayu bakar terus ke kompor listrik. Nah, udah pasti yang paling basic AI itu mempercepat kinerja, mempercepat hasil kita untuk memproduksi barang. Itu udah pasti, itu tuh paling basic itu dulu tuh disenadain dulu tuh. Nah, yang terjadi sekarang penyalahgunaan ya, mungkin lebih tepat. Bukan penyalahgunaan ya. Mungkin orang banyak, karena kan kita tuh hadir AI itu tuh kayak seolah-olah tuh ada fase yang hilang dulu nih, literasinya ini hilang nih, tiba-tiba AI datang. Itu yang bikin akhirnya tuh case di musik ya, musik AI tuh jadi kayak robot, tetap bagusan manusia. Sering tuh denger kan kayak gitu. Dan memang benar, karena apa? AI itu ada. Itu yang berdampak dari hadir AI itu adalah non pemusik, dia bisa bikin lagu. Itu yang jadi tantangan di situ. Yang bisa membuat lagu sekarang bukan hanya pemusik, tapi non pemusik bisa bikin lagu. Saya gitu ya. Bisa. Dan itu full song loh dari dan sesuai dengan musik yang baik dan benar. Jadi ada intro, ada songnya, ada bridge, ref, ending ada. Tapi apakah musiknya itu bisa istilahnya apa, dinamis atau enak, enak didengar, sempurna atau enggak? Nah itu bisa didengar, bisa, itu bisa kelihatan bedanya, kelihatan bedanya. Nah itu makanya kenapa saya bilang AI itu AI tok tuh nggak cukup. Harus tetap manusianya memiliki keilmuan yang mumpuni. Contoh kalau di musik, AI itu memang mendukung. Tapi kalau kitanya nggak ngerti teori musik dengan baik, keilmuan musik dengan baik, hasilnya tuh beda dengan sama pemusik yang bikin musik dengan menggunakan AI. Jadi misalnya saya bikin musik, sama dengan yang Hafid bikin, gitu ya, dengan prompt yang sama, dengan perintah yang sama. Tapi kan saya nggak ngerti ya teori musik segala macam. Saya ngerti sih tangga nada mayor, ngerti. Cuman segitu doang. Ketika hasil akhirnya itu kan beda ya. Beda. Kita perlu buktiin nih, menarik nih. Kelihatan beda. Jadi contoh nih ya, kalau sebagai expertise musik, bikin musik pakai AI nih, kita kasih contoh itu. Dia nggak mungkin tuh memproses musik itu jadi tuh hanya sekali klik jadi, nggak mungkin. Pasti minimal revisinya minimal banget 25 kali revisi. Karena nggak mungkin sekali hasil AI itu jadi tuh sempurna, nggak mungkin. Jadi kan AI itu pasti akan membalas lagi dengan kalimat apakah sudah puas, gitu kan. Pasti belum kalau dia mengerti musik secara
keilmuan, secara akademis, secara apa ya, secara aransemen, secara komposisi, itu pasti nggak mungkin hanya sekali jadi, nggak mungkin. Dia harus melalui beberapa fase, beberapa kali revisi. Minimal banget kalau yang saya alamin tuh 25 kali. Nah itu untuk non musik nggak mungkin. Dia akan, karena dia nggak punya literasi musik yang dalam. Dia dengan hasilnya musik jadi aja, misalkan saya bikin musik liriknya tentang patah hati, misalkan gitu kan, jadikanlah musik itu seromantis mungkin. Contoh klik jadi kan, udah puas. Kalau non musisi udah puas, seperti itu udah puas. Itunya tapi lah, itu ada ketika kita dengar nih, aransemennya tuh beda dengan pemusik yang memang dia mengerti teori musik. Gak mungkin tuh dari misalkan permainan gitar, contoh komposisi aja dari komposisi itu nggak mungkin, manusia nggak mungkin bisa main gitu. Kita bisa tahu itu. Jadi kenapa dibilang musik AI itu kayak robot, nggak perfect? Karena yang bikin lagi-lagi bukan pemusik. Nah kalau misalkan yang bikin pemusik, ketika jadi satu lagu yang pertama itu tadi, ketika dia proses dengan prom yang pertama, itu pasti akan minta revisi. Ini tolong gitarnya misalkan dibikin lebih gimana, atau komposisi ini gunakan komposisi yang lebih layak lagi, atau pokoknya ilmu musik itu kan banyak ya. Ilmu musik itu kan luas ya. Jadi kita semakin detail itu, nah itu hasilnya akan manusiawi juga gitu loh, tapi harus melalui beberapa tahap proses revisi yang minimal 25 kali itu. Saya jadi ingat. Jadi nggak bisa sekali Ingat teori zaman dulu, bukan teori. Ada dulu kita bisa bikin di HP jadul tahun berapa itu yang kayak buat ringtone. Iya betul. Iya kan? Itu apa yang saya bikin dengan yang kakak almarhum saya bikin itu bisa beda karena dia jago musik. Iya, itu. Padahal cuman ya intinya sama, tapi kok lebih enak punya kamu ya. Jadi, lebih dengernya ya. Sekali lagi AI itu alat ya. AI itu alat. Tergantung siapa di baliknya. Jadi jangan kebalik. Jangan kita yang diperintah sama AI gitu. Jadi seolah-olah tuh kita selama ini tuh yang terjadi. Kita tuh nerima apa yang AI minta. Nih jadi nih udah gitu. Karena kita nggak paham, jadi kita mengiyakan saja hasil itu, gitu kan. Itu yang terjadi. Dan untuk Sobat You, jadi Hafid di sini mengatakan AI itu hanya alat bantu, dan saya sepakat. Alat bantu. Kita tidak bisa menentang itu ya, nggak bisa menghentikan itu ya, udah terjadi kok. Dan itu akan dia akan semakin perfect, dia akan semakin sempurna. Kita hanya bisa menyikapi sebagai, kita tetap berpikir itu alat bantu, manusia yang pegang kontrol, gitu ya, Hafid ya. Nah, untuk Sobat You saya mau kasih closing ini sekalian. Bagi Sobat You, jadi tadi sesi ini ada beberapa kiat yang sudah disampaikan Hafid secara tidak langsung, tapi nanti Hafid akan menyampaikan lagi bahwa profesional tetap masih gitu ya. Kemudian jejaring ya, jejaring. Terus AI itu alat bantu, jangan dia jadi sebagai yang utama dan kita sebagai yang sekunder gitu ya. Tapi dia bisa mempercepat dan membantu proses kerja di bidang musik juga. Jadi kalau Sobat You mau pakai itu untuk pekerjaan apapun, tetap harus bisa menguasai dasarnya, karena hasilnya akan nanti berbeda ya. Betul, jangan lupa belajar musik juga gitu. Ya, itu. Jadi karena hasilnya beda. Hasilnya bakal beda, dan untuk orang-orang yang paham ya, itu walaupun orang awam mungkin juga bisa tahu kok kayak kaku gitu ya. Bener. Orang awam gitu mungkin bisa menilai itu juga. Nah, mungkin Hafid ada yang mau ditambahkan untuk Sobat You yang mau berkecimpung di musik, atau yang masih galau dengan mau gimana nih saya? Itu Fit. Ya itu aja sih, maksudnya update perkembangan yang ada itu udah pasti ya, karena generation gap kan istilah kalau sekarang kan. Generation gap, betul. Iya, tapi ya pastinya kan zaman kan era berubah terus, itu teknologi atau bisnisnya. Apakah dulu bisnisnya bisa relate dengan sekarang gitu, cara menjual produknya gitu kan, pasti inovasi terus ya. Kita harus update terus. Gak bisa kita menggunakan cara lama terus, kita harus adaptasi lah. Terus kolaborasi juga penting menurut saya di era-era semakin kesini nih, karena kita nggak bisa bergerak sendiri di berkembangnya zaman seperti sekarang. Nah, yang pastinya
jangan bosan belajar juga, tangguh tuh. Nah, terus ya profesional balik lagi. Baik. Karena apapun kalau nggak dijalanin dengan profesional, kita akan setengah-setengah. Ditambah zaman sekarang nih banyak sekali nih pilihan profesi ya Bu. Kalau menurut betul, saya tuh betul. Yang sekarang dulu tuh nggak ada sekarang ada. iya, Gitu. sekarang apapun ada karena perkembangan digital itu tadi. Akhirnya apa? Kita fokusnya jadi susah. Kita mau fokus sama satu bidang tuh sekarang susah. Iya. Karena banyak pilihan tuh banyak sekali sekarang. Kalau dulu kan kita nggak banyak pilihan Bu. Iya, Nah, betul. kita sekarang harus lebih belajar fokus, totalitas, profesional, konsisten. Nah, udahlah, selebihnya kita juga jangan lupa nih sama yang menciptakan kita Iya. nih. Nah, Gusti Allah. Ya udah, selebihnya ya kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Oke, thank you Hafid. Saya juga kesentil sebetulnya sama Hafid harus selalu belajar. Iya. Karena saya dalam generasi yang sudah Gen X ya, itu sudah banyak ketinggalan dengan teknologi dan harus selalu mengejar teknologi dan selalu belajar. Itu saja Sobat You untuk sesi ini. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Ya.